Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari 12 IPS 5 yang anggota kelompoknya terdiri dari Tasya Nafila Zahra, Silvi Amelia Widiarti, Ricky Nuryaman, Tiara Anissa Rahma, Denisa Fitri. Kami berlima akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang bab pernikahan. Ketentuan pernikahan dalam Islam itu terpenuhinya rukun-rukun yang terdiri dari adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, adanya wali, 2 orang saksi dan juga ijab qabul. Adapun beberapa fadilah pernikahan berdasarkan dalil, yaitu menjauhi dari perbuatan zina, segala hal yang kita lakukan bernilai pahala, menyempurnakan separuh agama, membuat jumlah umat Islam semakin banyak dan terus bertambah, anak soleh dapat memberi syafaat bagi kedua orang tuanya, istri solehah dapat menjadi penuntun menuju surga, dan juga menarik rezeki dari khazanah Allah. Islam mengatur hukum pernikahan dalam fikih munakahat. Fikih munakahat adalah peraturan atau hukum-hukum yang mengatur perihal pernikahan, yaitu diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah yang berlaku untuk seluruh umat Islam. Ruang lingkup fikih munakahat ada 3, yaitu khitbah, pernikahan, dan juga ijab qabul. Prinsip dasar yang harus dipegang kuat oleh kedua pasangan suami istri dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip mitsaqon golizo atau komitmen suci. Pernikahan merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena yakin bahwa apa yang diamanatkannya itu akan dipelihara dengan baik. Karena suami istri telah berjanji dengan nama Allah untuk menjaga amanah itu. Janji inilah yang dimaksud dalam Al-Quran dengan mitsaqon golizo. Istilah itu dapat dimaknai dengan komitmen suci atau perjanjian yang teguh. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 21. Prinsip yang kedua adalah prinsip mawaddah warahmah atau cinta dan kasih yang tak bertepi. Mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih, sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur. Mawaddah juga menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima orang lain apa adanya. Mawaddah warahmah terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip muasyarah bil ma'ruf atau perilaku santun dan beradab. Ditemukan sejumlah tuntunan dalam Al-Quran dan hadis agar suami memperlakukan istrinya sesuai dengan prinsip ini, yaitu suami memperlakukan istri dengan penuh sopan santun. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Prinsip muasyarah bil ma'ruf ini paling banyak dituntut dalam relasi seksual di antara suami dan istri. Yang keempat yaitu prinsip musawah atau kesetaraan dan keadilan gender. Kebahagiaan hidup dalam pernikahan hanya dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga manakala suami istri berada pada posisi yang setara dan sederajat. Itulah yang sekarang diistilahkan dengan kesetaraan gender dan keadilan gender. Prinsip yang kelima atau prinsip yang terakhir adalah prinsip musyawarah atau komunikasi yang hangat dan intens. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6 yang artinya bermusyawarahlah di antara kamu suami dan istri mengenai segala sesuatu dengan cara yang baik. Atas dasar prinsip musyawarah ini, suami atau istri tidak mengambil keputusan penting, khususnya menyangkut kehidupan keluarga secara sepihak, melainkan senantiasa perlu dirundingkan atau dimusyawarahkan secara bersama. Dengan memegang teguh prinsip ini, diharapkan bahwa manakala ada masalah, maka suami istri saling bertanggung jawab dan tidak ada yang lepas tanggung jawab. Demikianlah prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk membina hukum nasional, perlu adanya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasannya, pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia dapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan atau tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah: A. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. B. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. C. Undang-undang ini menganut azas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. D. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Terdapat 5 kewajiban suami yang menjadi hak istri, yaitu memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan agama, mempergauli istri dengan baik, dan perlakuan adil. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Hal ini menunjukkan sebaik apapun suami di kantor tidak akan dianggap baik, sebab letak terbaik suami adalah bagaimana perlakuan ia kepada keluarganya. Selain itu, suami memimpin istri sebab ia memiliki kelebihan akal dan tenaga. Kewajiban seorang istri yang menjadi hak seorang suami yaitu melayani suami, taat kepada suami, memenuhi ajakan suami berhubungan badan, menjaga rumah dan kemaluan ketika ditinggalkan pergi, dan memperlakukan suami dengan baik. Meski istri memiliki jabatan, gelar, atau gaji lebih tinggi daripada suaminya, maka ia tetap harus taat kepada sang suami. Ibadah mulia seorang istri adalah pelayanan kepada suami, namun banyak istri yang melalaikannya. Oleh karena itu, hal ini perlu dicatat baik-baik oleh istri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah Ta'ala, niscaya akan kuperintahkan para istri bersujud kepada suaminya. Demi Allah yang nyawaku di dalam kekuasaannya, seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah sebelum ia memenuhi kewajibannya kepada suami. Poin E yaitu hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Ada begitu banyak hikmah pernikahan, baik secara nakliyah maupun akliyah. Hikmah-hikmah tersebut yaitu 1. Terjalinnya silaturahmi, 2. Terpeliharanya kehormatan suami istri, 3. Terciptanya hubungan dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, 4. Terjalinnya kerjasama untuk menjaga kehidupan, 5. Mendapatkan keturunan yang sah, 6. Membuka pintu rezeki, 7. Memenuhi tuntutan syariat, 8. Memenuhi perintah Allah, 9. Melahirkan ketenangan jiwa, 10. Memperoleh ketenangan hidup. Sebelum memulai acara ijab kabul, mari kita ucapkan 2 kalimat syahadat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingin bertanya kepada saudara Riki Nur Yaman bin Tata, bersediakah engkau menerima Dini Sapitri binti Jaja sebagai istri engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat, 1 buah jam tangan, dan 1 cincin berlian seberat 100 gram dengan tunai? Saya bersedia. Bapak ikuti kata saya ya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Riki Nur Yaman bin Tata, dengan putri saya, Dini Sapitri, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, sebuah jam tangan, dan 1 buah cincin berlian seberat 100 gram dibayar tunai. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, saudara Riki Nur Yaman bin Tata, dengan putri saya, Dini Sapitri, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, sebuah jam tangan, dan 1 buah cincin berlian seberat 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dini Sapitri binti Jaja dengan mas kawin seperangkat alat sholat, sebuah jam tangan, dan sebuah cincin berlian seberat 100 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarraha wa syarra ma jabaltaha alaihi. Semoga kedua pasangan ini menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Cincin? Udah beres. Udah berarti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi